Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karunia dan rahmahnya sehingga kita dapat beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi para jemaah, para hadirin, para sahabat dan kerabatku semuanya. Tentunya dalam tayangan channel Buya Pasaman Timur dalam rangka bertauhid dan berma'rifatullah dalam pengkajian hakikat dan ma'rifat yang ada dalam kandungan setiap perintah Allah. Demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, pada tayangan dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan berbagi ilmu, berbagi wawasan, yang mana pada tayangan ini adalah wawasan yang sangat penting. Mungkin dikatakan lebih awal dari segalanya yang wajib diselesaikan. Apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai kebenaran kita di dalam sebuah syahadat. Kebenaran seseorang, yaitu dia telah memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari diri yang bersaksi dan diri yang disaksikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara soal kebenaran syahadat adalah tiang dari sebuah ibadah. Makanya di dalam rukun Islam syahadat ini Allah posisikan di awal. Kenapa? Disitulah terjawabnya semuanya. Benarkah kita sudah bertuhan kepada Allah? Benarkah kita sudah menjadi umatnya Allah? Syahadat itu menuntut sebuah kebenaran. Mulai dari tauhidinnya, cara berhubungan, mulai dari tafrid, apa yang dirasakan pada tingkat tajrid dan apa yang dialami. Merasakan dan mengalami itu bukanlah pekerjaan mudah, karena memang itu datang mutlak dari Allah. Baik para jemaah, kalau kita dituntut oleh syahadat itu dengan huruf 24 jam. Berarti hakikat Allah yang akan kita sampaikan, akan kita saksikan dalam rangka asyhadu, itu yang tidak bisa dilupakan selama 24 jam. Timbul perpikiran kita, bagaimana kita bisa mengingat Allah 24 jam? Pada tayangan ini akan terjawab pada saat yang dimuliakan Allah ini. Akan kita jawab bagaimana kita menyaksikan sebuah pernyataan syahadat tentang kesaksian kita kepada Allah. Apa yang harus kita saksikan? Perantara apa Allah menghalalkan pensaksian sehingga nyatalah sebuah syahadat itu pada diri kita. Dikatakan nyata
nyata pada mata, nyata pada telinga, dan nyata pada kata. Nyata pada hayat. Makanya di sini dituntut afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdalnya sebuah zikir atau afdallah kamu mengingatku atau menyaksikanku. Fa'alam annahu, setelah engkau mengenalku. Kalau sudah kenal pasti terlihat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yaitu di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jatuhlah keputusan dari kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat ma'rifatullah. Yaitu kalimat bagaimana cara mengenal Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Setelah itu kalimatul haq Muhammadur Rasulullah. Mana kalimat yang telah hidup, mana kalimat yang telah nyata dan hidup, itulah yang dikatakan ma'rifatur ruh dalam mengkaji Muhammad Rasulullah. Berma'rifatullah dalam kalam la ilaha illallah, berma'rifatur ruh dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Apa itu ma'rifatur ruh? Inilah kajian mengenal diri. Mengenal diri itu bukan dalam arti kata diri siapa yang harus dikenal, tetapi diri yang harus dikenal. Mana diri yang dikenal dan siapa yang mengenal diri itu? Inilah jawaban dari kajian ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh penonton Buya Pasaman Timur. Allah memberikan kemudahan kepada setiap orang yang berilmu. Afqalallahu fil mu'minin. Dalam surat Al-Mu'min. Beruntunglah orang yang berilmu. Inilah yang kita cari. Bagaimana kita yang diangkat derajat setingkat dari orang yang tidak berilmu. Yaitu orang yang bertauhid kepada Allah. Apabila tauhid dirimu belum selesai kepada Allah, hubungan dirimu belum selesai kepada Allah, maka semua perbuatan berikutnya dalam rukun Islam tidak akan pernah mendapatkan sebuah kenyataan. Tauhid adalah ilmu tertinggi. Berulang kali saya sampaikan. Tertinggi dari apa? Bukan ada yang rendah, ada yang tinggi. Tertinggi itu adalah syarat utama yang harus pasti diselesaikan. Makanya dalam rukun Islam dia nomor 1. Di atas. Nah, kenapa dikatakan dia awal? Karena itulah dasarnya terjadinya ada kodrat Tuhan dan ada kodrat umat. Para jemaah yang dirahmati Allah. Rumus Allah itu tauhid. Yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Bagaimana yang dikatakan rumus? Apapun yang kita amalkan, ibadah apapun yang kita kerjakan, semuanya terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya, kebenaran yang akan kita ucapkan tadi, perbuatan sang kholik dan sang makhluk, antara kholik dengan makhluknya, terhimpun dalam satu kalimat. Itu dinamakan kalimat wujud, yaitu kalimat ada. Tahap pertama wujud, ada. Berarti la ilaha illallah. Apa yang ada? Wujud berpasangan dengan maujud, yaitu yang maujud yang kelihatan. Berarti yang bisa disaksikan adalah yang ada dan yang terlihat. Wujud wal maujud.
Kalau maujudnya atau maujudullah, wujudullah wal maujudullah. Kalau ada Allah itu berarti ada maujudnya. Inilah sebuah kajian yang luar biasa para jemaah. Berarti kalau la ilaha illallah dalam ma'rifatullah, Muhammad Rasulullah dalam ma'rifatullah atau mengenal diri. Nah, berarti seluruh tuntutan agama, tuntutan hakikat, syariat, hakikat, marikat, marifat harus terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya jatuh kalimat la ilaha illallah itu berkodratkan nafis isbat. Nah, apa yang dikatakan nafis isbat? La ilaha illallah adalah wujud Muhammad Rasulullah adalah maujud. Maujud adalah persekutuan bagi Allah. Ini yang dinapiskan kalau kita dalam sholat. Mana yang dipersekutukan oleh Allah? Ya, segala yang maujud, termasuk ke diri kita. Mana diri kita yang maujud? Berinsan Allah dalam sifat dunia. Itu termasuk maujud. Berupa-rupa Allah dalam Adam. Berkodrat Allah dalam Muhammad. Di sini ada yang hak dan ada yang batil. Tapi dalam syahadat, mutlak terhimpun tanpa asma. Mutlak terhimpun tanpa asma. Seperti layaknya sebuah kalimat dan huruf hijaiyahnya. Lam alif ha. La ilaha illallah. Tidak dihadirkan kodrat-kodrat lain dalam menetapkan Tuhan. Dalam huruf pun sudah terbukti. Tidak ada huruf yang berkodrat lain. Selain alif, lam, ha. Kalau alif, lam, ha itu sudah kalimat Allah. Artinya kalimat tauhid ilahiyah. Kalam ilahiyah. Nah, dalam meningkatkan pensaksian. Apa yang kita saksikan? Aku bersaksi. Ashadu. Aku bersaksi. Ashadu itu apa? Ashadu itu adalah iman. Ashadu itu iman. Itu iman yang akan menuju ilmu. Ada ilmu, kodrat ilmu. Ada iman berkodrat iman. Ilmu berkodrat ilmu la ilaha illallah. Iman berkodrat iman Muhammad Rasulullah. Begitu kamu melihat mawujud daripada mawujudullah itu, maka tingkatkan keimanan. Beralih kepada iman. Jangan bertahan dalam kodrat akal. Maka batillah apa yang kamu imani. Kalau mengimani itu adalah akal. Bercerita tentang Tuhan, wujud sebuah ilmu. Bercerita tentang ibadah Muhammad awal jadi. Itu pun harus dipisahkan. Jangan menjadikan dasar daripada kalam amaliyah untuk menetapkan suatu kalam ibadah. Itu bahasa yang tidak bisa diuraikan kalau sudah bahasa amaliyah. Tapi kalau bahasa ibadah itu adalah bahasa uhaniyah. Bahasa uluhiyah yang bisa diuraikan. Seperti juga kita menyebut namanya Allah, berarti namanya bisa diuraikan mendapatkan hakikatnya. Baik para jemaah, sekarang kita sudah paham. Kalau sudah bersaksi, pasti ada dua pertanyaan. Apa yang disaksikan dan siapa yang bersaksi? Kenapa huruf menuntut 24 jam? Artinya, kemanapun kita melihat, kita akan tahu. Kemanapun kita melihat dalam 24 jam,
Selagi iman kita sudah iman syahadat, imanullah, maka kita telah bisa membuatkan persaksian kepada Allah dengan melihat ma'rifatullah dan ma'rifatul Muhammadun Rasulullah. Berma'rifatullah dalam kalimat la ilaha illallah. Berma'rifatullah dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Nah sekarang, insya Allah, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti yang saya bilang tadi, apa yang bisa kita saksikan? Disaksikan oleh batin yang bersifat ada atau wujud. Sudah pasti yang bisa disaksikan adalah yang maujud. Kalau dia belum ada, kita tidak bisa bersaksi. Sebelum adanya maujudullah, maka tidak akan pernah mendapatkan persaksian. Yang tidak ada bagi Allah apa? Yang ada bagi Allah dalam persaksian itu apa? Yang adanya bagi Allah itu yang bisa kita saksikan. Yang ada bagi Muhammad Rasulullah itu yang bisa kita saksikan. Makanya dikatakan wujud ada, maujud itulah yang bisa disaksikan. Setelah batin mengakui adanya, maka barulah kita bisa melihat maujudnya. Tapi kalau batin kita ragu dalam wujudnya Allah, dalam pengakuan adanya Allah, ibarat sebuah titik wujud yang tidak ada bermaujud lain. Tapi kalau titik ini sudah jadi alif, naik berupa hayat dan kehidupan, mengadakan lauh mahfuz, suatu penglihatan atau kelihatan, barulah di situ bisa ada penyaksian. Coba sekarang, kalau kita baca, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Silahkan, dari makom mana kita mau mengkaji yang kita kalamkan tadi? Kalau ini kebenarannya tidak mutlak, maka hampa, hilang pensaksian tadi. Dan aku bersaksi, Muhammad utusan Allah. Mana pensaksian tentang Muhammad utusan Allah atau Rasul Allah? Itu butuh kenyataan. Al-bainatun, al-mantashir, al-ainun. Ingat para jemaah, kalau kita dalam melihat sesuatu dengan kusuk, pernahkah kita melihat diri kita yang kusuk? Itu mustahil terjadi. Itu kodrat sifat orang yang menyaksikan. Kalau kita menyaksikan sesuatu dengan kusuk, dengan fokus, dengan konsentrasi. Tetapi, pernahkah kita bisa menyaksikan diri yang konsentrasi? Diri yang fokus? Pasti tidak bisa. Itu adalah sebuah kodrat. Jadi siapa yang bersaksi? Nah, yang bersaksi itu adalah ma'rifat. Yaitu kodrat yang halus di balik yang halus. Berarti ma'rifatullah adalah pensaksian bagi sebuah pandangan yang dinamakan wujud. Yaitu wujud ainul basirah. Mata batin. Nah, kalau itu sudah pasti. Biar orang itu tidak punya ilmu sedikit pun, kalau dia sudah fokus, dia akan lupa dengan dia. Tapi dia pasti mengaku ada. Itulah ada tadi. Ada. Ada bagi yang menyaksikan. Nah, sekarang kita akan tinjau dari kebenaran dalam pensaksian syahadat.
Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, apa yang kita saksikan? Sudah pasti tingkat kodratnya adalah hakikat dalam rangka ma'rifatullah. Hanya ma'rifat, tingkat ma'rifat Allah dalam bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah. Dan hanya tingkat ma'rifatul ruh, hayat melihat wujud, itulah baru bisa dikatakan tingkat menyaksikan maujudullah Muhammad Rasulullah. Bagaimana proses untuk mendapatkan siapa yang menyaksikan dan apa yang disaksikan? Maaf para jemaah, saya harus benar-benar mengajak para jemaah dalam arti berwawasan sebelum berilmu. Ibarat kita meminjam sebuah pisau. Lebih bagus kita bertanya cara menggunakan pisau ini daripada kita buru-buru ingin mendapatkan sebuah pisau. Takut tidak tahu cara menyimpan diri kita yang ketusuk. Dibawa jalan tidak tahu adabnya orang lain yang ketusuk. Begitulah berilmu. Ibarat kita melihat sebuah pohon, kita hanya mampu setiap orang melihat pohonnya dengan daunnya tadi, buah. Dan ranting tidak akan pernah dilihat oleh orang. Kita umpamanya mau makan jeruk, pasti yang kita lihat jeruk dan pohonnya. Tidak penting buat kita melihat ranting-ranting yang banyak. Nah, beginilah antara yang wajib dengan yang sunnah. Artinya harus ada batasan-batasan nilai hakikat dalam setiap kita berpandangan. La ilaha illallah. Yang kita saksikan itu adalah pensaksian yang ada dalam kalimat itu. Begitu kita membaca Muhammadur Rasulullah, yang kita saksikan yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah. Yang tiada jangan dikaji. Karena tingkat itu adalah ma'rifatur. Beda dengan tingkat ma'rifahnya. Cara pengenalannya. Yang tiada dalam wujud kaji. Yang menyebabkan semuanya ada. Makom kajinya itu sudah beda. Tapi kalau mengkaji wujud, yang harus dikaji adalah wujudnya dan maujudnya. Ada dalam pengakuan batin, maujudlah bersaksi itu dalam pengakuan daripada kodratnya. InsyaAllah jemaah, sekarang kita lihat hubungan sedekat mana antara kodrat Allah dan kodrat Muhammad. Kita sering dengar para ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tauhid selalu mengatakan Allah wujud mewujudnya Muhammad. Ya, tidak akan pernah salah kalam itu. Tapi akan salah kalau kita tidak mendapatkan kebenaran dari tafrid dan tajrid. Dalam masa mengadakan takharub kepada Allah, tazakur dan tafakur, kita tidak menemui hal kejadian itu. Berarti belum lengkap dan sempurna tingkat pensaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita harus kembali mencari kebenaran. Sekarang terjawab sudah. Dituntut oleh 24 jam dalam kalimat 24 huruf. Kita tidak boleh lupa bertuhan kepada Allah. Harus 24 jam. Kemana kita cari kemampuan 24 jam?
kalau tidak kebenaran daripada apa yang kita saksikan dalam syahadat. Yang kita saksikan itu ada di mana-mana. Begitu kita melihat yang kita saksikan di luar, maka kita ingat Allah. Pasti kita ingat Allah. Apa jaminan di luar yang bisa membuat kita ingat Allah? Kita akan kupas dari syahadat. Gak mungkin kita ingat kayu. Tidak, kita mungkin ingat batu, langit, awan, bintang, bulan, matahari. Semuanya tidak ada dia diakui dalam mawujudullah. Tidak ada. Yang diakuinya adalah mawujudnya sendiri. Yaitu Muhammad Rasulullah. Apa hubungan tauhid, hubungan batin memang dalam kalam-kalam tasawuf dan tauhid. Batinnya Muhammad adalah Allah. Tetapi tidak semudah berkalam seperti itu. Kalau tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, hal ini akan menjadi suatu fitnah. Tapi kalau dasarnya itu kebenarannya ada, Allah akan mengirim kalam itu menjadi sebuah nikmat. Siapa yang mendengar, itulah mendapatkan nikmat Allah. Tapi kalau kita tidak berwawasan, batin kita tidak bekerja saat kita mengucapkan syahadat, maka tertutuplah hati orang, semua umat. Tapi kalau memang yang berkalam ini sudah menyaksikan apa yang dia kalamkan, berarti apabila dia bercerita tentang tauhid din, tentang agama, maka Allah mengikhlaskan dan meridhoi apa yang dikalamkannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan kembali melihat dan mengupas dengan iman. La ilaha illallah. Apa yang dikatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, akan ada pensaksian, yaitu yang ada di Allah, yang ada dalam kodrat la ilaha illallah. Apa yang ada dalam kodrat la ilaha illallah dan apa yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah. Yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah sama. Di saat kita membaca Muhammad Rasulullah, yang ada di situ adalah cerita tentang kodrat dirinya. Berarti yang ada dalam kodrat Muhammad adalah kodrat diri bernama mim ha mim dal. Apa yang tidak ada? Yaitu wajahnya. Tidak ada sesuatu yang bisa memperumpamakan wajahnya Muhammad. Tapi sebuah dirinya sudah terbentuk dalam kepala mim, ha dada, ha, dan mim perut, dal kaki. Lihat seperti tulisannya seperti orang tidur. Kalau kodrat, Muhammad punya cerita. Muhammad punya nama. Berarti batasan yang mengingat adalah mewujudnya kita ini adalah mewujudnya Muhammad Rasulullah. Itu yang ada. Berarti kalau kita melihat diri kita berbentuk seperti ini adalah suatu wasilah untuk kita mengingat, yaitu kodrat dari Muhammad Rasulullah. Itu yang ada, yang bisa kita saksikan. Jadi begitu kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, nah, baru kita bisa menyaksikan mawujud daripada diri, yaitu dirinya. Mawujudnya. Bukan itu Muhammad, tapi mawujudnya. Jangan salah penafsiran. Mawujudnya. Wujud Muhammad, mawujudnya mana? Wujud Muhammad zat pada dirinya, rohani dalam panggilan insan yang berdiri di dalam diri. Mawujudnya mana? Inilah bentuk dari pewujudan mim ha mim dal. Itu yang ada, yang bisa disaksikan. Harus mata hati kita ke situ.
di saat menyebut Muhammad Rasulullah. Jangan hampa, jangan kosong. Dia ada dalam bentuk raga. Mim ha, mim dal, seperti tulisan itu. Bagaimana dengan itu ma'rifatullah? Bagaimana dengan ma'rifatullah? Apa yang tiada, apa yang ada bagi kodrat la ilaha illallah dalam satu tauhid. Dan ini akan digabungkan menjadi satu. Itulah seutuhnya yang bisa disaksikan. Sekarang kita lihat la ilaha illallah dalam ma'rifatullah. Ingat, dalam ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Apa yang ada, apa yang tiada. Yang tiada apa? Tidak pernah orang mengkaji kaki Allah, tangan Allah, dada Allah, kepala Allah. Yang tidak ada oleh Allah adalah yang ada oleh kodrat Muhammad. Tapi yang ada oleh Allah apa? Waj'atu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajahku adalah wajah. Yang selalu dimuliakan umat adalah wajahnya Allah. Nur ilahiyahnya Allah. Itu yang tidak ada sama Muhammad. Disinilah hubungan antara kodrat diri dan kodrat wajah. Yang menjadikan sahadat, ahadah, ahad. Menyatu langsung menjadi satu. Di pandangan kita hanya ada satu. Wajahnya Allah, jasadnya Muhammad. Itulah sahadat, sahadah, ahadah. Kadim di dirimu. Tataplah di dirimu. Maujudnya. Bukan kamu tapi maujudnya. Inilah yang dikalamkan dalam bahasa tasawuf. Mencari aku dengan aku. Apabila bertemu, itu bukan aku. Artinya apa? Itulah maujudku. Tataplah maujud. Yang ada di dalam kalimat ma'rifatullah la ilaha illallah adalah wajhatu wajhiyah. Tapi siapa yang punya? Siapa yang kehilangan wajah? Yang kehilangan wajah adalah kodrat dari ma'rifatur Muhammad Rasulullah. Begitu Muhammad Rasulullah, kita lihat mana kodrat dirinya. Allah tidak punya kodrat diri. Tapi Muhammad punya kodrat diri. Kalau sudah kodrat diri, dipasangkan wajah Allah. La ilaha illa Allah. Dan siapa yang diutus Allah dalam dua kodrat, wajah dan jasad, ada ruhnya, ruh Allah. Nah, itulah dia. Utusan Allah itu adalah ruhnya, Rasul Allah. Roh yang berasal dari Allah. Itulah diri sifat yang bersemayam dalam kodratnya Muhammad tadi. Itulah tempat Allah bersembunyi. Maka jadilah diri kita sebuah batin yang menyembunyikan Allah. Disinilah wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qad arha rabbahu. Wa qad arha rabbahu itu mengenal dasar mengenal aku setelah man arafa nafsahu. Setelah engkau mengenal diriku. Mana nafsahunya Allah? Itulah. Apa hubungan batin antara kodrat Allah dengan kodrat Muhammad? Itulah antara wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati. Tetapi apa yang ada, begitu kita kaji kodrat Muhammad yang hanya kodrat jasad, kodrat diri, ternyata itu semuanya adalah kodratnya Allah. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu kaji diri. Diri itu adalah ma'rifatur Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan kodratnya Allah? Inilah dia. Kodrat Allah melenyapkan sifat aftar pada alif yang nyata. Melarikan sifat wujud ada. Kajinya adalah wujud. Maka terjadilah di situ. Bahwasannya terjadi dua zikir sirri dengan masuri tadi. Kalau masuri itu dari zikir rahasia, terus kita melihat kodrat yang nyata. Alhamdulillah para jemaah. Bacalah syahadat itu. Dan saksikanlah dua perkara itu. Dan bertahanlah kamu di situ para jemaah.
Apa? Jangan kamu takut. Ittaqullah, takut kepada Allah. Tidak ada yang mampu memisahkan kodrat yang dua itu kecuali Allah itu sendiri. Pertahankan dirimu di situ. La ilaha illallah wa la namutu. Tidak ada kematian di jalan Allah setelah la ilaha illallah itu berdiri. Artinya apa? Tidak ada yang kematian yang bisa menyebabkan teraniayanya kodrat yang dua tadi. Bersandar di situ. Apa yang mau dipisahkan? Siapa yang bisa memisahkan kodrat wajah dan kodrat diri? Itu satu kesatuan dalam mawjudullah. Itulah hayatullah. Kalau sudah kita mengimani seperti itu, syahadat itu sudah nyata pada dirimu. Tinggal lagi kamu menjaga seumur umur. Muhammad tidak akan pernah jadi Allah. Allah tidak akan pernah jadi Muhammad. Kamu jaga. Jaga itu dengan ibadah. Ingat itu. Rasulullah adalah wasilahnya tentang kodrat Adam bernama Adam terhadap Allah. Kodrat Allah terhadap Kidam. Disinilah hubungan Baitullah tadi. Hubungan kodrat dua kodrat tadi. Disinilah yang dikatakan adanya bahasa nurullah, tetapi itu adalah izzatullah. Itulah kunahnya Allah. Itulah diri kita. Kerohanian bagi diri. Baik para jemaah. Insya Allah amalkanlah la ilaha illallah. Amalkanlah. Bahwasan yang bisa kamu saksikan dalam kalimat itu adalah wajhatu wajhiya lillazi fatarasa. Ini cara bersaksi. Kaji saksi. Dan semua makom-makom ibadah itu harus dikaji melewati kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus bisa tembus dikaji. Contoh, mau zikir hu Allah, cari dulu rumusnya ke dalam la ilaha illallah. Zikir Allah Allah, cari rumusnya ke dalam la ilaha illallah. Mau zikir hu, cari rumusnya. Kalau tidak ketemu jalannya dalam la ilaha illallah, maka kamu akan fasik dalam zikir itu. Tapi kalau kamu ketemu jalannya dalam kalimat, kamu akan asik di situ. Beda dengan fasik dengan asik. Nah gitu para jemaah. Jadi para hadirin sekalian, la ilaha illallah itu adalah puncaknya tafrid dan tajrid dan tauhid. Puncaknya kebenaran ada hubungan nyatanya atau tidak. Puncak kebenaran rasa dan yang mengalami. Ingat para jemaah sekalian. Kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan belajar. Itu dari tingkat saksi. Apapun kaji diri yang mau kita kaji, kaji syahadat. Kalau seorang guru tidak mampu mengeluarkan apa tuntutan rohani manusia dalam tingkat kodrat kajian di dalam syahadat, hindari guru seperti itu. Tapi kalau berani dan bisa guru itu menyatakan tauhid itu adalah huluhiyah, tempat semua berasal. Mau kaji apa saja, zikir apa saja ketemu. Contohnya azan. Kalau azan itu kebenarannya adalah la ilaha illallah. Semua diakhiri dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah saud matsani keputusan Allah. Nyata daripada tauhid. Tauhid dinnya apa? Nyata berhubungan dua kodrat tadi yang selalu menjadi persaksian. Kodratnya apa? La ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. 7 dia pecahnya kalau jatuh kaji sifat. Tapi kalau jatuh jadi kodrat ibadah. Kodrat diri daripada awal diri. La ilaha illallah menjadi 3. La ilaha Allah. La ilah Allah. La ilah Allah. Jadi pengkupasannya itu sesuai dengan makomnya. Jadi belajar kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita dalam rangka belajar memahami. Al-Baqarah 269, pemahaman itu ada di jalan Allah. Kalau tidak ada Allah memberikan seseorang itu paham, maka Allah itu tidak suka dengan orang yang bertajali kepada luarnya diri. Barakallah. Insya Allah di lain waktu kita akan mengkupas dan bertajali lagi dalam kajian untuk dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau sekarang kita sudah tahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikatan kodrat diri dan wajah tadi tidak bisa dipisahkan. Kalau dia sudah menyatu, maka dia menjadi suatu maujud yang harus kita saksikan.
Dan itu adalah dirimu sendiri sebagai wasilah untuk menyaksikan hubungan batin antara Allah dan Muhammad. Kamulah wasilah. Kitalah wasilahnya. Kitalah makomnya. Kitalah maujudnya. Maka daripada itu, bersifat Allah pada diri kita. Itulah maksud daripada kata tadi. Bersifat Allah. Insya Allah. Makanya Allah bisa dekat dengan manusia karena manusia adalah tempat Allah bersifat. Barakallah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.